Paragraf merupakan sekumpulan kalimat dengan gagasan utama diikuti dengan kalimat penjelas dan kalimat lengkap untuk mendukung gagasan utama. Syarat paragraf terbagi menjadi 3. Yang pertama, koherensi paragraf merupakan kemampuan menyusun kalimat sedemikian rupa sehingga saling berkaitan satu sama lain sehingga logis dan harmonis. Yang kedua, kesatuan paragraf. Kesatuan artinya setiap paragraf hanya memuat satu gagasan pokok. Paragraf dianggap satuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut tidak terlepas dari topik atau berkaitan dengan topik. Yang ketiga, kelengkapan paragraf. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika di dalamnya terdapat kalimat penjelas yang lengkap untuk mengungkapkan gagasan pokok atau kalimat utama. Dicirikan oleh fakta bahwa di dalamnya terdapat penjelasan berupa rincian, uraian, contoh, dan lainnya. Kita telah mengetahui bahwa paragraf-paragraf tersebut berkaitan dengan topik setiap kalimat. Dalam paragraf didasarkan pada satu pembahasan topik. Paragraf merupakan bagian dari karangan atau part topik pembahasan yang terdiri satu kalimat. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pertama, metode definisi merupakan pengembangan fragmen dengan menerbitkan penjelasan atau makna dan ekspresi dari hal yang dibahas dari perspektif yang berbeda. Kedua, metode analogi merupakan cara mengungkapkan suatu objek yang dijelaskan oleh objek lain yang memiliki kesamaan, biasanya menggunakan kiasan kata deskriptif. Ketiga, cara contoh-contoh. Contoh disajikan sebagai ide penjelas untuk mendukung atau menjelaskan ide umum sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Keempat, cara sebab akibat. Metode sebab akibat seringkali disebut kasual. Mengembangkan paragraf seperti cara ini dilakukan dengan menghadirkan alasan sebagai gagasan penjelas dan sebaliknya dengan menghadirkan konsekuensi sebagai gagasan utama yang diikuti dengan alasan sebagai gagasan yang jelas. Yang kelima, cara perbandingan. Metode perbandingan merupakan pengembangan suatu paragraf yang dibuat dengan perbandingan untuk memperjelas penjelasan. Biasanya digunakan ekspresi seperti sebagai dan sama dengan, bagaimanapun, sementara, dan antara. Implementasi paragraf pada jenis tulisan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, deskripsi. Deskripsi merupakan sebuah karangan yang bersifat deskriptif, menggambarkan sesuatu secara jelas dan rinci. Tujuannya merupakan untuk menggambarkan sesuatu sejelas mungkin sehingga pembaca seolah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dijelaskan. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan esai yang mengungkapkan gagasan, pendapat, dan pemikiran termasuk pembenaran yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain atau pembaca tentang pemikiran, pendapat, dan gagasan yang dikemukakan oleh penulis. Ketiga, eksposisi. Eksposisi merupakan karangan yang bertujuan untuk menjelaskan, menerangkan, dan menceritakan suatu peristiwa atau benda orang lain yang mengetahuinya atau lebih garis besar. Yang keempat, narasi. Narasi merupakan karangan yang menceritakan tentang suatu peristiwa secara kronologi atau waktu secara sistematis. Yang kelima, persuasif. Persuasif merupakan tulisan yang mempengaruhi, mengajak, dan mendorong orang lain atau pembaca yang membuat atau bertindak sesuai harapan penulis.